Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast inspiratif SMP Muhammadiyah Sinar Fajar bersama saya Aisyah Kamilia Azam, santri dari kelas 8 Ar-Rahmah. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat erat kaitannya dengan para remaja seperti kita, yaitu pengaruh media digital terhadap psikologi remaja. Hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Di samping saya sudah ada Ibu Elvan dari Pubianti, SPDI, SCMC. Assalamualaikum Seorang warahmatullahi psikolog yang sangat luar biasa ya, yang memiliki perhatian dan pengalaman dalam bidang psikologi remaja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Azam, hari ini luar biasa. Senang sekali hari ini bisa ke Siva dan bertemu dengan host yang kece badai. Terima kasih. Nah, terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Mungkin boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari latar belakang pendidikan hingga fokus terhadap praktik atau pengalaman Ibu untuk para remaja. Oke, siap. Ya. Terima kasih Mbak Azam untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Elvan dari Pubianti, tapi panggilannya Dona. Oh. Dari dulu saya merasa memang jiwa saya itu jiwa seseorang yang harus banyak belajar di psikologi. Jadi S1 saya psikologi dan tarbiyah, dan S2 saya magister sains psikologi, dan kemudian sejak kuliah itu saya sudah menjadi seorang trainer, sudah menjadi motivator, pembicara, dan sudah mengisi beberapa pelatihan. Jadi memang salah satu moto hidup saya itu adalah sharing is happiness. Jadi berbagi itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, untuk remaja sendiri, jadi dulu ketika saya di Kartosuro, saya itu menjadi ketua PIK, yaitu di bawah naungan NA, itu salah satu wadah untuk konseling remaja, terutama yang berkaitan dengan reproduksi dan segala macam. Dan kemudian balik lagi ke Klaten, ke Pedan, saya juga menjadi ketua PCNA Pedan, di mana tentunya fokus kalau organisasi PCNA itu untuk ngurusi remaja putri. Jadi artinya saya sangat dekat sekali dengan dunia remaja. Alhamdulillah. Sangat luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang pengaruh media digital, boleh saya tahu apa yang dimaksud dengan psikologi remaja? Oke, Mbak Azam. Jadi psikologi remaja itu bagian dari cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang emosi, tentang sosial, mempelajari tentang perilaku remaja. Dimana kalau remaja itu kan usianya rentangnya antara 10 sampai 21 tahun ya. Jadi ada early teenager, ada middle teenager, ada di akhir itu nanti remaja akhir, itu antara 21 tahun. Nah, usia-usia ini itu adalah sebuah fase yang unik dan penuh pergulatan, gitu ya. Sulit sekali. Uniknya itu seperti apa? Jadi Mbak Azam, karena remaja itu adalah sebuah fase di mana secara hormonal dan ilmu perkembangan otak remaja itu sedang mengalami perkembangan pesat gitu. Jadi ada disebut istilah neuroplasticity-nya itu tinggi. Apa itu neuroplasticity? Yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, beradaptasi, dan kemudian untuk menghadapi tantangan, untuk mempelajari sesuatu, itu sebenarnya tinggi sekali. Tapi Mbak Azam, di sisi lain, di bagian otak depan itu atau bagian lobus frontal ya, remaja itu yang dia itu berhubungan dengan pengambilan keputusan, berhubungan dengan stabilitas, berhubungan dengan rasa kehati-hatian itu belum berkembang secara maksimal gitu. Nah, terutama juga berhubungan dengan secara logika juga, sehingga remaja itu terkenal secara dominan sifatnya itu mudah tersinggung, kemudian moodnya itu
mudah berubah Ya, atau betul sekali. mood swing gitu ya. Iya, Jadi kalau baperan gitu. orang tua itu paling istilahnya apa ya? Mengelus dada. Iya. Itu ketika dia sedang menghadapi anak remaja, di mana anak remaja itu kadang-kala bisa marah tanpa sebab, Iya, betul sekali. ngambek tanpa sebab. Mbak Azam mengalami pasti ya? Iya, Atau pasti. Sering. tiba-tiba merasa sebuah euforia kebahagiaan yang mungkin bagi orang dewasa itu kenapa ya kok seneng banget kayak gitu. Ya, tiba-tiba. Yes, itu secara tiba-tiba. Jadi memang disebut unik itu karena seperti itu ya. Jadi ada variabel yang pembedanya kuat. Apalagi kalau remaja sekarang tuh masuknya kan Gen Z. Iya, Jadi betul mempelajari ilmu psikologi remaja itu penting sekali bagi guru, bagi orang tua, bagi pemangku kebijakan agar kita itu bisa bereaksi yang tepat. Itu bagaimana? Agar kita tuh bisa mempelajari apa sih yang remaja rasakan, apa sih yang remaja pikirkan gitu, apa sih maksud dari sebuah tindakan pelajar gitu. Karena dalam ilmu psikologi kita tidak bisa menghakimi tindakan dari perilaku yang ditampakkan, tapi kita harus mencari latar belakang kenapa dia berbuat seperti itu gitu. Nah, baik. kadang-kala kalau orang tua yang tidak mempelajari psikologi remaja itu mungkin yang dirasakan itu adalah kalau anaknya dalam masa penuh dengan pergulatan ini, kenapa anakku begitu menjengkelkan ya? Kenapa susah diatur? Kenapa tidak nurut gitu? Jadi ada banyak keresahan yang dirasakan oleh orang tua yang punya anak remaja kalau kita tidak mempelajari motif dibalik sebuah perilaku tersebut. Nah, pentingnya psikologi remaja itu di situ. Seperti itu ya. Betul, Lalu apa hubungan antara media digital dengan pergaulan remaja saat ini? Contohnya mungkin dampak negatifnya seperti cyberbullying dan lain-lain seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Azam pertanyaannya. Jadi remaja dan digital itu erat sekali ya, karena Gen Z itu salah satu ciri khas yang paling dominan itu melek teknologi. Ya. Jadi Gen Z itu dari perut saja orang tua itu sudah dekat dengan teknologi. Iya. Jadi sudah dibesarkan dengan ibu kedua yang disebut dengan gadget, dengan beberapa di antaranya ya, maksudnya tidak semua, dengan gadget, dengan layar TV, sehingga dari sejak bahkan dalam kandungan itu sudah berinteraksi. Akhirnya apa? Akhirnya remaja sekarang itu adalah sebuah rentang usia di mana mereka itu tidak bisa lepas dari media digital. Betul sekali. Karena fase remaja yang dicirikan di psikologi perkembangan itu adalah fase pencarian identitas. Oke. Iya, jadi mencari remaja Jati itu diri. adalah fase di mana dia mencari jati diri dan mulai bertanya-tanya. Aku itu besok mau jadi apa ya? Sebenarnya aku ini sifatnya seperti apa ya? Betul sekali. Sebenarnya aku tuh besok kalau udah kerja aku mau kerja seperti apa sih? Itu sudah mulai banyak bertanya kayak gitu. Nah, akhirnya banyak remaja yang menjadikan media digital mereka itu bagian dari source, dari sumber dari pertanyaan-pertanyaan di hati mereka yang terkadang tidak bisa ditanyakan ke orang tua. Nah, selain itu media digital itu memang hubungannya dengan remaja itu perkawinannya itu sangat kuat sekali sehingga remaja sekarang itu adalah remaja yang dalam rentang bisa disebut connected lonely. Ini salah satu hal yang menjadi kelemahan ya. Connected lonely itu adalah mereka tuh terhubung dengan orang lain tetapi lewat media sosial. Tetapi dia merasa kesepian. Jadi bayangkan nggak? Bisa. Azam itu setiap hari pegang HP, merasa tahu banyak dunia luar, merasa tahu banyak berita di luar. Tetapi hatinya kosong. Pernah ya, tetap merasa lonely gitu. Padahal seakan-akan di media, kalau di gadget itu kan berhubungan dengan banyak orang. Tapi tidak langsung bertatap muka seperti itu. Di situ, salah satu hal yang menjadi concern adalah
remaja itu dia membutuhkan hubungan dengan orang lain, tetapi media digital ini mengalihkan sebuah hubungan yang harusnya sifatnya face to face itu menjadi lewat satu kotak benda mati kecil itu. Gitu. Ya, padahal kan masa remaja itu kan disebut juga masa adolescence, yaitu masa transisi menuju kedewasaan. Jadi seyogyanya sebenarnya masa remaja itu adalah, kalau dalam Islam kan masa taklif ya, sudah bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi media itu digital itu bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa mensukseskan atau justru menghancurkan. Ya. Ya, antara dampak negatif dan juga dampak positif. Yes, betul sekali. Lalu kira-kira apa tanda seorang remaja mengalami gangguan psikologis akibat media sosial? Oke, siap. Ya, jadi bicara soal dampak positif dan negatif dulu ya Mbak Azam ya. Jadi memang kita itu tidak bisa melepaskan remaja dari dunia digital ya, karena itu otomatis itu menyatu dengan kehidupan mereka. Karena salah satu dampak positif dari dunia digital itu kan salah satu sumber belajar sekarang, karena sumber belajar sekarang kan pakai AI, ChatGPT. Betul. Kemudian jaringan pertemanan itu lebih luas. Kalau zaman dulu Bu Dona karena tidak ada HP, pegang HP-nya kuliah, baru kuliah pegang HP pertama kali semester 8 mau lulus. Jadi ya dunia kita itu mainnya ya di alam, main dengan teman, tapi sekarang kan pertemanannya Azam aja mungkin bisa berteman dengan orang luar negeri, tidak hanya orang Indonesia saja. Jadi memperluas jaringan pertemanan. Dan sebenarnya dunia digital itu juga bisa menjadi sebuah modal untuk finansial digital gitu, yaitu remaja itu bisa memanfaatkan digital itu untuk memperoleh pundi-pundi keuangan. Kan sekarang sudah mulai banyak konten kreator yang dari anak-anak sekolah. Affiliate seperti itu. Betul. Ada yang dia vlog one day in my life, yang mau berangkat sekolah. Iya, a day in my life ya, maaf. A day in my life itu. Ya jadi anak-anak remaja itu sekarang bahkan bisa memanfaatkan hal-hal yang sederhana itu untuk meningkatkan value dalam hidupnya, bisa menghasilkan uang sendiri. Tetapi ada dampak negatifnya itu tadi betul sekali yang ada hubungannya dengan pertanyaan yang selanjutnya itu gangguan psikologis. Jadi dampak negatifnya itu kalau tidak berhati-hati dan berlebihan, maka media digital itu bisa menimbulkan anxiety atau kecemasan. Bisa menjadi sumber depresi. Apalagi misalnya sekarang orang yang pegang gawai, kemudian dia belajar dan membaca informasi setiap harinya, entah di IG, entah di TikTok, entah di platform media lainnya, itu kan sedang marak-maraknya membicarakan tentang perang, membicarakan tentang akhir zaman, membicarakan tentang kiamat gitu, membicarakan tentang harus berhati-hati, kita sudah berada di ujung zaman gitu. Nah, sangat menakutkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Kalau tidak hati-hati mencerna dan memfilter, maka kita akan menjadi orang yang anxiety secara berlebihan. Ya, cemasnya itu nanti menimbulkan efek-efek yang makan tidak enak, kemudian tidak fokus dalam belajar. Nah, yang kedua adalah depresi gitu. Kenapa bisa depresi dengan media digital? Karena remaja itu menurut para ahli psikologi, dia itu selalu merasa orang lain itu memperhatikan dia. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Tapi orang remaja itu seringkali merasa kalau melakukan sesuatu, dia merasa semua orang tuh concern ke dia. Dan dia selalu merasa setiap perilakunya tuh diperhatikan oleh orang lain. Sehingga dia kemudian mulai kadangkala tidak berani tampil di kehilangan kepercayaan diri. Tidak berani tampil di depan umum gitu. Nah, satu lagi yang berbahaya adalah mulai untuk comparison.
Jadi seorang remaja yang banyak melihat media digital tentang prestasi seseorang, tentang nyamannya hidup seseorang gitu ya. Dia kan mungkin ada sebuah perkataan dalam hatinya ya, enak banget ya jadi dia, enak banget ya dia punya ayah dan ibu seperti itu ya. Insecure. Jadi insecure betul, karena dilihat kok enak banget sih hidupnya, kok nggak kayak aku, kok aku susah ya hidupnya ya. Nah, membandingkan ini akhirnya membuat dia merasa bahwa hidupnya itu sengsara, bahwa hidupnya itu tidak menyenangkan, sehingga lupa untuk bersyukur bahwa banyak hal sebenarnya yang di hidupnya remaja sekarang itu diimpikan oleh para remaja yang lain. Misalnya Mbak Azam aja mungkin ada fase di mana Mbak Azam tidak percaya diri. Tanpa Mbak Azam sadari, Pak, sebenarnya posisi Mbak Azam sekarang itu diinginkan oleh orang banyak. Sebenarnya posisi Mbak Azam sekarang tuh diirikan oleh orang banyak. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu depresi. Nah, jadi remaja harus tahu bahwa yang ditampilkan di media sosial itu sebenarnya hal yang baik-baik aja. Susahnya itu tidak diperlihatkan. Prosesnya. Dan persentase gimmick dengan realitanya itu lebih banyak gimmicknya untuk menaikkan viewers dan segala macam ya. Dan satu lagi dampak negatifnya itu adalah kesulitan tidur. Jadi kalau sebelum tidur tuh pegang HP, cahayanya dari HP itu bisa mempengaruhi hormon melatonin, yang hormon itu berfungsi untuk membantu kita untuk lebih nyaman, untuk lebih rileks itu. Jadi sengantuk apapun Azam, kalau Azam sebelum tidur buka HP, scroll, jadinya tidak ngantuk lagi. Ya betul sekali. Ya kan? Terus lama-lama jadi OVT. Nah, setelah overthinking, lama-lama jadi susah tidur. Akhirnya yang awalnya sebenarnya udah niat, hari ini aku mau tidur cepet, besok aku harus bangun pagi nih, ada acara di sekolah nih gitu. Tapi akhirnya ketika jam 9 masih scroll, nggak jadi tidur lebih awalnya. Gitu, sering. Itu sering ya. Nah, itu salah satu hal yang menjadi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gangguan psikologisnya apa sih ciri-ciri dari ciri-cirinya? Nah, ada hubungannya dengan dampak-dampak negatif tadi. Otomatis ciri-cirinya yang pertama yang paling kelihatan itu adalah FOMO. Tahu Mbak? Fear of missing out. Yes, fear of missing out. Jadi FOMO itu adalah sebuah termasuk gejala gangguan mental di mana seseorang itu merasa sangat cemas berlebihan, takut berlebihan kalau dia tidak mengetahui informasi terbaru yang ada di medsos gitu. Dan FOMO itu juga bisa diartikan ketika seseorang itu tidak percaya diri kalau duduk sejenak saja tanpa lihat HP. Remaja itu kalau menurut observasi Bu Dona sekarang itu jarang sekali yang dalam satu hari itu menyediakan waktu khusus hanya untuk berdiam, entah kontemplasi kalau bahasanya itu, atau dia sekedar tidak melakukan apa-apa, cuma memandang tumbuhan yang ada di depan, coba memandang buah-buahan yang ada di depan rumah, kemudian bergumam, Masya Allah indah sekali ya. Tetapi remaja sekarang itu kehilangan rasa menikmati. Tidak bisa bertahan dalam kebosanan. Jadi kalau bareng sama remaja, makan, nunggu makan aja, nunggu soto yang begitu cepat, dia tetap harus lihat HP-nya. Scroll TikTok. Betul ya. Kemudian bangun tidur, yang dilakukan remaja, padahal sudah tahu harus sholat subuh, tapi yang pertama kali dilakukan adalah ngecek HP. Ada notifikasi tidak, ada WA tidak, ada kemarin aku posting di TikTok ada yang like atau tidak, gitu ya. Nah itu ciri-ciri seseorang itu sudah masuk ke fear of missing out. Artinya remaja itu kalau sudah FOMO dia itu menjadi budak dari gawai. Dia tidak menjadi subjek, tapi dia menjadi objek. Jadi dia dikendalikan. Nah itu salah satu gejala psikis ya. Jadi kalau kamu melihat
temanmu tidak bisa 10 menit saja duduk diam tanpa pegang HP, melihat HP, itu berarti sudah FOMO. Jadi yang sangat sedih itu misalnya sekarang anak remaja itu diajak piknik ke alam, di mobil saja kalau piknik ke alam tuh kanan kiri sudah pemandangan dia, tetapi mereka tetap lebih asik dengan gadgetnya masing-masing. Yes, gitu. Nah, sedihnya seperti orang sebagai orang tua. Nah, itu yang pertama ya. Jadi FOMO. Yang kedua tentunya itu tadi ya, kecemasannya berlebihan tadi. Jadi ada ini hampir sama dengan dampak-dampaknya itu tadi, karena dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai merasa kayaknya aku bisa jadi selebgram gitu. Terus sudah posting, kok yang like dikit ya? Jangan-jangan aku tidak cantik, jangan-jangan aku tidak menarik gitu. Jadi salah satu gejala lainnya dia mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dan role modelnya itu, role model dalam hidupnya, nah ini juga termasuk gejala gangguan psikis ini. Role modelnya itu adalah selebgram di mana secara akhlak, secara akidah itu mungkin tidak sama dengan kita. Ya, jadi dan gangguan gejala psikologisnya yang selanjutnya adalah kecanduan. Kecanduan itu nanti kalau berlebihan itu bisa kena gangguan mental, bisa dia halusinasi atau delusi. Jadi di Kota Pati tahun 2021 atau 2022 ya, itu hasil survei di sana itu sudah ada puluhan anak yang dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan gawai. Parahnya apa kecanduan gawai itu? Ketika gawainya tidak ada, itu tangan itu masih tetap pegang gini. Padahal tidak ada apa-apa. Jadi sampai saraf otaknya itu rusak, dia menganggap yang dia pegang di tangan ini adalah HP-nya, gitu ya, itu kecanduan. Nah, yang paling parah sebenarnya dari gejala psikologis dari media sosial itu dan teknologi yang disebut dengan gadget itu adalah kesulitan belajar. Iya, betul. Jadi susah sekali untuk mengingat. Kenapa bisa susah sekali? Karena distraksinya tuh kuat sekali. Apalagi kalau ini buku, ini ada gawainya gitu ya. Nah, bukunya dibaca gini, tapi nanti hatinya ada yang mau bisiki, lihat dong itu siapa tahu ada yang WA kamu gitu. Akhirnya baca bukunya 10 menit, buka HP-nya 2 jam. Endingnya akhirnya belajarnya tidak maksimal. Sehingga anak zaman sekarang itu rentang konsentrasinya sangat minim. Jadi cepat sekali terdistraksi, bisa duduk lama. Nah, buktinya yaitu jadi buktikan anak sekarang itu baca buku itu berat sekali. Kalau Mbak Azam mudah-mudahan masih suka baca buku ya? Masih sering baca novel seperti itu. Oke, nah itu bagus sekali. Salah satu kita harus menemukan pengganti HP yang membuat jiwa kita itu merasa bergejolak, ingin selalu melakukan terus-menerus. Nah, itu bagus sekali. Lalu bagaimana sih caranya supaya remaja seperti kita ini memiliki mental yang sehat di era digital ini? Oke. Caranya gimana adalah melakukan yang pertama puasa digital. Puasa digital itu wajib. Mungkin bisa buat aturan 3-3-3 ya. 3-3-3 itu adalah tiga yang pertama itu adalah pastikan setiap hari pakai gawai untuk hiburan ya, bukan untuk belajar ya, maksimal 3 jam per hari. Sebenarnya itu lumayan lama ya, tapi kalau main game kan nggak kerasa ya. Betul. Kerasa. Jadi pastikan 3 jam saja. Tetapi kalau mau pakai lebih, tapi itu ada hubungannya dengan belajar, dengan konten, dengan dengan pendidikan, is okay gitu ya. Kemudian 3 selanjutnya adalah pastikan dalam 1 minggu itu ada waktu 3 hari, di mana 3 hari itu belajarnya murni tanpa HP. Dari buku saja.
dari buku saja. Lalu gimana Bu kalau ada hal-hal yang tidak saya ketahui dan tidak ada di buku gitu? Boleh pakai HP tapi nanti. Jadi pastikan misalnya kamu ngasih waktu, kalau belajar berapa jam Mbak Azam? Biasanya 3 jam. 3 jam? Iya. Mbak Azam belajarnya? Iya. Wah lama juga ya, keren. Tapi dibagi-bagi. Oh, I see. Nah, jadi misalnya 3 jam itu pastikan 2 jam itu betul-betul tanpa HP sama sekali. Jadi hanya tersisa atau 2,5 jam itu tanpa HP sama sekali, betul-betul baca buku. HP-nya titip ke orang tua. Nih, titip dulu ya, aku mau belajar. Nah, sisa setengah jam atau 1 jam itu baru minta HP-nya untuk mempelajari yang tadi. Kenapa harus membaca? Karena membaca itu mengerahkan semua kemampuan otak dan emosi. Orang yang membaca itu sebenarnya secara emosional dia jauh lebih tenang, dia jauh lebih rileks, tidak rush in hour ya. Kalau misalnya sering belajar pakai gadget itu kan otaknya itu terlalu cepat untuk mencerna materi ya, karena itu ada gambar, ada cahaya dan itu membuat kita itu cepat bosan. Yeah. Nah, selanjutnya, cepat bosan kalau tidak pakai HP maksud saya gitu. Yeah. Nah, selanjutnya tadi 3 jam pertama adalah 3 jam maksimal bermain HP 3 jam. 3 hari belajar tanpa HP. Oke, 3 jam. Kemudian pastikan 3 jam sebelum tidur itu tidak pegang HP, walaupun ini berat. Ya, berat sekali. Ya, berat sekali. Karena ketika tidur itu sebenarnya kita sedang memproses apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Makanya kadang-kala kalau kita mimpi itu mimpinya adalah apa yang sedang kamu lakukan di betul sekali. Kadang-kala ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang kita lihat sebelum tidur itu adalah HP, sedangkan HP itu kan gerakannya apa kalau di medsos itu? Cepat ya. Iya, cepat sekali. Ada banyak warna, itu membuat otak kita itu saraf-saraf aktifnya tuh terlalu banyak sehingga kita sulit untuk konsentrasi gitu. Alih-alih seperti itu, kalau zaman dulu sih Bu Duna kalau belum ada HP, belum pegang, itu malah baca buku itu cepat banget ngantuknya. Jadi tahu-tahu nanti bukunya udah kelek gitu ya. Tapi memang sekarang pun Bu Dona juga sedang berjuang juga agar kalau sebelum tidur itu tidak pegang HP gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tanyakan ketika sedang menjelajahi dunia medsos. Sebenarnya yang aku lihat ini penting nggak sih buat aku? Saya kadang-kadang Bu Dona lihat anak remaja itu scroll HP, scroll orang joget-joget, terus dia lihat konten yang lucu-lucuan itu ya. Nah, apakah tidak boleh? Itu boleh tapi dalam batas yang wajar, atau bahkan sebaiknya tidak perlu aja. Kalau berhasil menjawab ini, selalu tanyakan, yang aku lihat ini berguna kayak buat aku? Yang aku lihat ini sekarang ini kan Allah juga lihat ya. Yang aku lihat ini kan sekarang malaikat juga lihat ya. Nah, ini kira-kira kalau dicatat ini dicatat di kebaikan atau keburukan ya. Jadi selalu tanyakan setiap kali pegang HP, ingat-ingat. Jadi tips selanjutnya adalah selalu ingat-ingat bahwa apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar di media sosial, suatu saat pasti akan dipertanggungjawabkan. Sedikit apapun itu, baik itu positif atau negatif, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, yang lebih mengerikan lagi, bagaimana kalau kita nanti di padang mahsyar akan diperlihatkan semua amalan kita dan yang diperlihatkan amalan kita adalah sehari-hariannya kita pegang HP, kemudian yang dilihat itu adalah tontonan yang tidak mendidik. Gitu. Betapa malunya kita ya. Next yang bisa dilakukan adalah coba gali dan tanyakan kepada dirimu. Mulai tanya sejak sekarang bagi semua remaja. Kira-kira aku tuh punya bakat apa sih? Jadi bakat itu apa? Keunggulan yang dibawa dari lahir.
sifatnya given, tetapi ada minat. Minat itu motivasi atau keinginan. Itu jago renang. Oh, Secara potensi. potensi. Mungkin berbicara di depan umum, Di depan seperti umum ya, itu. oke, good Lebih sering answer. kalau di akademik mungkin bisa diimbangi, tapi lebih ke speaking. Oke, keren banget. Keren banget Azam. Nah, kan Azam sudah tahu ya, kayaknya aku jago deh kalau ngomong di depan umum deh. Aku suka deh kalau debat, aku suka deh kalau pidato. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah setelah menanyakan kepada diri kita apa yang kita sukai, adalah pikirkan aku harus mengupayakan apa ya agar bakatku ini dan minatku ini menjadi sebuah prestasi. Misalnya Mbak Azam punya saluran podcast sendiri atas nama Azam, punya YouTube sendiri, punya vlog sendiri. Ya, sebenarnya pengen. Oh, sudah, tapi belum ya? Belum oke. pede. Sepertinya setelah ini harus segera buat. Nah, nanti kan Azam bisa bicara tentang hal-hal yang ringan ya, tentang kehidupan sehari-hari. Nanti ditarik dari entah itu ilmu agama, ilmu psikologi, itu bisa saja gitu. Karena Azam punya potensi di situ. Nah, jadi PR selanjutnya adalah bagi setiap remaja itu harus tahu itu potensinya di mana dan pikirkan gimana agar potensiku ini tidak menguap begitu saja. Dan selanjutnya adalah mulai dari sekarang harus temukan tujuan hidup. Tujuan hidup. Harus punya mimpi dan cita-cita yang jelas. Misalnya kalau ditanya kamu bisa harus kuliah di mana, tidak boleh remaja sekarang jawab tidak tahu. Kalau kamu ingin sukses harus tahu dari sekarang. Kamu bisa itu mau pekerjaanmu itu apa, bisa kalau sudah bekerja secara profesional mau jadi apa? Nggak tahu Bu gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Mulai sekarang harus mulai dipikirkan gitu. Kan misalnya kayak Bu Dona itu sejak SMP sudah tahu bisa harus ngambil psikologi. Tapi entah kuliahnya di mana. Dari diri Bu Dona sendiri dan orang-orang sekitar Bu Dona, banyak guru Bu Dona juga udah bilang, Dona kamu bisa kalau ambil jurusan psikologi aja ya, gitu. Jadi memang sejak awal sudah minatnya ke situ. Karena Bu Dona sudah merasa minatnya ke situ, akhirnya Bu Dona sering baca buku-buku psikologi sejak SMA, sejak kuliah, Being Happiness, menjadi orang yang produktif dan segala macam. Semenjak remaja berarti dimulainya. Sudah mulai pikirkan dari sekarang. Lalu, apakah media digital itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan prestasi belajar santri mungkin? Yes, betul sekali, ada hubungan erat sekali karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan digital interaktif itu mampu meningkatkan kemampuan anak-anak itu kurang lebih ada kenaikan sekitar 30-40% dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi anak-anak zaman sekarang itu cara belajar dan mendidiknya sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu sekedar papan tulis, spidol gitu, anak-anak sudah masuk, sudah paham, sudah mengerti gitu. Tapi anak sekarang kalau guru nulis pertanyaan di papan tulis, ayo kerjakan, cari di bukumu, cari di paket gitu. Itu pasti mereka mengerjakannya dengan ogah-ogahan gitu. Beda sekali kalau misalnya guru itu misalnya guru itu membuat sebuah asesmen atau penilaian itu pakai kuis gitu. Atau pakai Google Classroom misalnya gitu. Nah, itu minatnya anak untuk belajar itu akan semakin tinggi. Iya, gitu, betul. Jadi sebenarnya sangat erat sekali untuk menunjang belajar anak secara positif. Selama jadi ada catatannya, selama tidak ada distraksi atau gangguan itu, kita tidak dikalahkan oleh distraksi itu. Distraksinya itu gangguannya itu, gangguan. Biasanya gimana sih? Notifikasi itu ada bunyi ya? Iya, ada. Ya, misalnya ada notifikasi apapun, anak remaja sekarang itu walaupun sekedar pengumuman aja dari paket internet Anda sudah habis, itu aja harus kepo. Saya sampai juga mempertanyakan kan, sepertinya anak remaja sekarang sibuk sekali ya, setiap hari harus ngecek HP-nya. Like a businessman. Jadi harus pintar-pintar. Sebenarnya kalau digunakan, maka kita banyak bisa menggunakan
sumber belajar dari dari dunia digital, misalnya les ke ruang guru, les online, kompetisi online. Ya, seperti itu banyak sekali sekarang. Lomba online, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Lalu apa peran orang tua berarti sangat penting ya. Lalu apa contoh peran orang tua dan guru mungkin? Oke, siap. Ya. Peran orang tua dan guru itu sangat-sangat penting karena anak zaman sekarang itu, kalau anak remaja itu kan sebenarnya usianya di mana pola asuh itu sebaiknya anak itu dijadikan sebagai partner ya. Partner itu berarti teman. Ya, teman. Nah, kalau teman itu berarti orang tua dan guru tuh yang pertama harus mencoba masuk ke dunia anak remaja sekarang. Alih-alih banyak menyalahkan, banyak mendikte, banyak ngatur, banyak membandingkan, sebaiknya orang tua itu mulai belajar bagaimana agar aku bisa dipercaya oleh anakku. Bagaimana agar anakku tuh mau bercerita apapun dengan aku. Dan itu penting sekali karena dunia digital itu kan rawan dengan kejahatan ya, baik itu cyberbullying maupun kejahatan seksual lewat seperti itu. Lewat medsos ya, dan masih scam yang di Facebook dan segala macam. Nah itu orang tua itu yang harus dilakukan adalah dia harus paham. Kadangkala remaja itu banyak beraktivitas atau menyuarakan isi hatinya di media sosial karena dia merasa lebih didengarkan dan diapresiasi. Walaupun sebenarnya itu maya. Maksudnya gini, misalnya Mbak Azam itu curhat di medsos itu kemungkinan kan yang like banyak ya. Iya, kemungkinan besar. Kemungkinan like banyak dan yang menimpali banyak. Nah, di situ kan remaja mulai belajar. Ternyata kalau aku sharing di medsos itu aku diperhatikan ya, aku dinotis ya, aku di reply banyak orang ya kayak gitu. Nah, yang terjadi akhirnya dia mengalihkan yang harusnya remaja itu dekat secara hati dan emosi dengan orang tua, itu menjadi lebih dekat dengan gawainya. Nah, seharusnya orang tua itu adalah sebuah telaga kehangatan yang menjadi muara pulang setiap anak remaja. Jadi kalau anak remaja itu merasa stres, merasa tertekan, idealnya itu dia berceritanya ke orang tua, bukan ke medsosnya. Ya, seharusnya. Seharusnya. Jadi orang tua yang pertama harus belajar cara untuk mendekati remaja dulu agar mereka mau bercerita apapun. Nah itu menjadi sebuah kunci agar anak itu tidak diam-diam tampil baik di hadapan orang tua, tapi di belakang ternyata melakukan banyak, misalnya kemaksiatan dengan HP-nya misalnya gitu ya. Yang kedua adalah orang tua harus bisa kontrol anak. Jadi kontrol anak ini di sini adalah selama anak itu belum bekerja, maka orang tua itu wajib menjadi owner dari HP-nya anak, dan remaja tidak boleh marah akan hal ini. Jadi saya masih menyarankan orang tua itu untuk menyadap HP anaknya. Saya masih menyarankan orang tua itu untuk tahu apa yang dilakukan anaknya di HP-nya dan di media sosial sampai nanti dia sudah cukup umur di mana nanti mungkin kalau sekarang itu menurut saya periodisasinya mungkin kuliah atau sudah bekerja ya. Tapi sebelum itu harus mengkontrol yang dilakukan anak sekecil apapun ya, karena jebakan Batman-nya tuh banyak di medsos ya, termasuk hal yang berbau pornografi itu sekarang masuknya halus sekali lewat kartun, lewat game dan segala macam. Yang kedua adalah dampingi. Jadi orang tua harus mendampingi anak ketika anak itu sedang bermain di medsos, harus tahu password medsosnya anak, bisa masuk ke semua medsos anak ya. Jadi berhati-hatilah dan mulai bertanya-tanya kalau HP-nya anak itu sudah mulai dikunci atau di password, atau tiba-tiba orang tua tidak bisa masuk ke medsosnya. Berarti ada sesuatu yang ingin
sembunyikan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nikmati. Ya kadang-kala orang tua main game bareng sama anak. Jadi anak itu tidak merasa orang tua aku nggak asik, aku nggak suka gitu ya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Lalu menurut Ibu kapan seharusnya anak itu diberikan HP mandiri? Oke, siap. Jadi anak itu kalau diberikan HP untuk anak SD itu tidak sifatnya HP itu hak pinjam. Jadi anak SD itu tidak boleh punya HP sendiri. Ya, karena anak SD itu belum punya kemampuan untuk mengontrol apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi kalau anak SD main HP, sifatnya dia pinjam HP orang tua. Tapi kalau anak SMP karena kebutuhan dunia belajar sekarang, maka HP itu is okay kalau dimiliki oleh anak SMP dengan catatan itu tadi. Bahwa pemilik HP ini adalah 2 orang, yaitu remaja dan orang tuanya gitu. Dan remaja harus tahu semakin orang tua itu ketat dalam hal pengontrol medsos, dalam hal penggunaan HP, berarti semakin orang tua itu sayang sama kalian. Ya, karena titik terjauh orang tua itu mulai tidak sayang dan tidak cinta kepada kalian adalah ketika kalian dibebaskan. Jadi ketika kalian dibebaskan tanpa kontrol, tanpa amarah, bebas melakukan apapun, itu sebenarnya titik di mana orang tua sudah mulai capek dan berhenti untuk menyayangi anaknya. Jadi berbahagialah kalau bagi remaja yang masih merasa orang tuaku itu kok strict parent ya gitu. Strict parent kadang-kadang itu perlu, kadang-kadang, tetapi orang tua harus tahu juga bahwa strict parent itu juga harus diimbangi dengan cinta dan kasih sayang. Lalu ini obrolannya sangat menarik sekali ya. Lalu tidak terasa sudah memasuki pertanyaan terakhir, yaitu apa pesan Bu Dona untuk para remaja agar tetap sehat secara mental, lalu terus bisa berprestasi di media sosial? Ya, oke, siap. Ya, terima kasih Mbak Azam. Jadi pesan saya adalah untuk anak-anakku semua, para remaja, masa depan itu berbayar. Masa depan itu perlu bayaran, dan bayaran masa depan yang cerah itu adalah delay gratification atau menunda kesenangan. Jadi kalau kamu punya cita-cita menjadi orang sukses di masa depan, yang harus dilakukan mulai dari sekarang itu adalah tunda kebahagiaanmu, tunda banyak bersenang-senang. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan menunda kesenangan itu? Maka mengurangi mainnya, mengurangi begadangnya, menambahkan porsi belajarnya, menambahkan porsi membantu orang tua, menambahkan porsi sholat tahajudnya, menambahkan porsi misalnya sengaja berpuasa agar rutin menjadi ibadah kayak gitu. Jadi kalian itu adalah sang penakluk masa depan. Kalian harus mulai bertanya bahwa masa depanmu itu tidak terletak pada HP-mu. Masa depanmu itu terletak pada bagaimana kalian tuh menghabiskan waktu. Jadi pilihlah waktu yang terbaik. Saya ingin menguatkan anak-anak yang remaja bahwa kalian itu bukan anak kecil lagi, walaupun juga sudah bukan anak-anak, tapi juga bukan anak dewasa. Tapi di zaman Nabi Muhammad, salafus soleh lainnya, sahabat dan para tabi'in, para remaja, ada seorang namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu 19 tahun sudah menjadi komandan perang. Bahkan salah satu orang yang dipimpinnya itu Abu Bakar dan Umar. Usama bin Zaid itu mungkin 17 sampai 18 tahun ya. Masih muda sekali, tapi dia sudah komandan perang waktu itu ya. Jadi dia saat itu harus perang melawan Romawi di Syam gitu. Jadi sangat luar biasa sekali sebenarnya potensi kalian itu. Kalau remaja itu dipercayai oleh orang yang lebih tua, dan orang remaja itu percaya dengan kemampuan dirinya, dan dia itu mau untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya, maka dia akan menjadi penakluk dunia. Ya, jadi itu pesan saya buat anak remaja, pikirkan menghabiskan waktu dengan cara apa.
keluar dari zona nyaman pastinya. Yes, betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Dona atas banyak ilmunya. Lalu berarti media digital itu dapat membawa dampak positif dan dampak negatif ya. Betul, betul. Dan sebagai remaja kita harus bijak dalam memilah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, jika dimanfaatkan secara baik dan bijak dan diimbangi dengan kontrol diri serta pengawasan orang tua, mungkin media digital bisa menjadi alat yang mendukung perkembangan sosial, teknologi, psikologis, dan juga akademis. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Saya Aisyah Kamilia Azam, pamit undur diri. Salam literasi, salam satu hati meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.